Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Miswati SPD dari SDN 175 Trijaya, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada program guru penggerak ini, pembelajaran dan pengajaran yang saya dapat sangat luar biasa. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya adalah 1. Bahwa proses pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher center. Artinya, pembelajaran yang diberikan hanya sekedar mentransfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan siswa. 2. Kurangnya guru untuk memahami karakteristik anak. Kadang pembelajaran sering terjadi secara monoton karena tidak memperhatikan perbedaan anak. Yang terjadi adalah saya hanya mengutamakan kemampuan kognitif saja, sedangkan aspek afektif dan aspek psikomotorik kurang saya perhatikan. Karena dalam benak saya bahwa nilai anak harus mencapai KKM. Yang ketiga, guru kurang menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang variatif, sehingga siswa pasif dalam proses pembelajaran karena tidak ada motivasi dari siswa untuk antusias. Hal ini disebabkan karena guru cenderung menggunakan metode ceramah ketika mengajar. Selanjutnya, refleksi dalam pertanyaan yang kedua, yaitu saya akan merefleksikan diri saya dengan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Nah, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya dari segi pemikiran adalah 1. Pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center, sehingga siswa akan aktif karena akan terlibat dalam proses pembelajaran dan siswa juga akan merasa senang ketika belajar. Pembelajaran pun akan sangat bermakna. Yang kedua, pendidikan itu harus menuntun murid untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya. Oleh sebab itu, pendidik harus mengerti konsep menghamba pada anak. Yang ketiga, menghargai adanya perbedaan pada karakteristik murid, sebab setiap murid itu memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing yang harus kita kembangkan, sehingga pembelajaran akan lebih berwarna. Yang keempat, saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid dapat memilih sumber belajar dari lingkungan sekitarnya. Kemudian, dari segi perilaku yang akan berubah adalah, pertama, saya berusaha menciptakan pembelajaran yang paikem, artinya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan sesuai bakat dan minatnya dalam hal mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, saya berusaha menjadi guru yang berperan sebagai fasilitator yang siap melayani murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, beralih pada pertanyaan yang ketiga. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini, yang akan segera saya terapkan adalah yang pertama, menciptakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif.
Dalam proses pembelajaran, saya akan melibatkan murid agar pembelajaran lebih bermakna. Siswa akan antusias, siswa akan aktif, dan pembelajaran itu juga akan menyenangkan bagi siswa dan guru. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Hal ini saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplor aspek kognitif dan psikomotorik siswa. Yang ketiga, menuntun dan membentuk budi pekerti anak dalam proses pembelajaran dengan senantiasa melakukan pembiasaan yang baik kepada anak. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Proses pembelajaran sesuai kodrat alam yakni pembelajaran sesuai dengan karakter anak. Kemudian pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman yaitu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Maka dari pemaparan ketiga pertanyaan tersebut, dengan demikian saya berkesimpulan bahwa 1. Pendidikan adalah upaya menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Dan yang terakhir, bahwa pendidikan harus humanis dengan konsep sistem Among, yakni memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan, yang tertuang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.